Bahkan sutradaranya sendiri nggak nyangka filmnya yang tentang karakter terpaksa harus menghabiskan libur Natal di sekolah asrama ini ternyata begitu menyentuh bagi banyak orang. Alexander Payne dalam wawancara media menyebutkan bahwa dia sampai agak dongkol juga ketika banyak menyebut film ini menghangatkan. Lucu memang, kayaknya baru kali ini ada sutradara yang protes filmnya dibilang bagus. Tapi aku yakin itu karena bukannya dia nggak suka sama sambutan penonton, bukan karena Payne nggak berniat bikin film bagus. Tapi, ya, terakhir kali Alexander Payne bikin film itu tahun 2017. Dan antara tahun itu hingga sekarang, dia mungkin nggak sadar betapa relate-nya penonton sekarang dengan keadaan terkurung di suatu tempat. The Holdovers buatannya actually deliver salah satu perasaan tergenuine, termanis, terhangat yang bisa hadir dari situasi tersebut. Karena film ini memang bukan drama komedi tentang guru dan anak murid bandel yang biasa. Karakter-karakternya yang masing-masing punya sejarah ditulis dengan demikian bernyawa. Awalnya memang para karakter di sini tampak seperti karikatur dari tipe-tipe karakter komedi. Paul Giamatti jadi Paul Hanhem, guru sejarah galak yang bukan saja killer di dalam kelas kepada murid-muridnya, dia juga nyebelin di luar kelas, bahkan kepada kolega-koleganya. Pokoknya orangnya unpleasant banget, baik itu ketika diajak ngobrol ataupun sekedar dipandang. Jadi si Paul ini matanya tuh ada kelainan, gede sebelah, dan itu tuh bikin lawan bicaranya canggung harus melihat kemana gitu. Bahkan naskah menambahkan satu lagi ke unpleasant-annya dia. Muridnya tuh nggak suka deket-deket sama Pak Paul karena si bapak ini punya kelainan bau badan. Nah jadi menjelang Natal di sekolah asrama Katolik khusus cowok itu, Pak Paul disuruh tinggal di sekolah sebagai bentuk dari hukuman dari kepala sekolah. Paul disuruh jadi pengawas bagi murid-murid yang juga nggak pulang ke rumah untuk berbagai alasan. Orang tua mereka masing-masing belum atau tidak bisa menjemput mereka ke sekolah. Nah, murid-murid Pak Paul juga nggak kalah parodinya dengan dia. Mereka tuh anak-anak orang kaya yang dengan cepat dijudge oleh Paul sebagai anak-anak manja tapi sok berandal gitu. Padahal nilai akademik mereka juga pas-pasan. Dan memang mereka semenyebalkan itu. One of them adalah Angus Tully, diperankan oleh newcomer Dominic Sessa. Actually, Tully lah yang jadi satu-satunya anak yang beneran tinggal di sekolah sampai liburan Natal usai. Satu-satunya anak yang harus mendekam bersama Paul yang sudah bulat tekadnya untuk menjadikan liburan itu sebagai semacam semester pendek, yang artinya, ya, Tully harus belajar. Tapi kalian pasti tahulah apa yang terjadi sesudahnya. Paul dan Tully yang bisa dibilang saling antipati itu perlahan jadi semakin dekat. Nah, proses mereka menjadi udah kayak ayah kepada anak yang tak pernah dipunya dan sebaliknya itu yang wonderful sekali dilakukan oleh film. Karakter-karakter itu tidak lagi seperti karikatur atau parodi stereotip. Begitu film perlahan membuka sisi humanis mereka, selapis demi selapis. Karena ini kan cowok yang sedang kita bicarakan. Cowok itu nggak main duduk dan saling curhat aja gitu, untuk bicarain masalah emosional mereka. Cowok mengubur sisi vulnerable mereka itu ke balik tembok yang menurut mereka paling keras. Nah, dari situlah datangnya sikap tak menyenangkan dari Paul dan Tully. Sementara sisi vulnerable yang tersimpan tersebut didesain oleh film ke dalam tema yang mengait kepada identitas cerita dan karakternya, yaitu simbol sejarah. Paul, guru sejarah, tentu saja dia paham bahwa apa yang terjadi di masa sekarang sebenarnya sudah pernah terjadi di masa lampau, bahwa masa sekarang hanyalah cerminan dari masa lalu. Namun paham teori sejarah bukan lantas ngerti bagaimana mengarungi kehidupan, melainkan justru itu yang dibuat oleh film sebagai false belief-nya Paul. Karena dia percaya dia sekarang itu harus bertindak sesuai dengan yang dia lakukan di masa sekolah dulu, bahwa dia terperangkap di dalam keadaan yang sekarang karena dia punya tuduhan yang dia terima di masa lalu. Also, pemahamannya tentang bagaimana sejarah bekerja membuat dia salah menilai para murid seperti Tully. Enggak semua anak orang kaya jadi menyebalkan di asrama karena mereka dimanjakan oleh kenyamanan di rumah. Justru sebaliknya, Tully punya masalah yang sangat gak enak untuk dialamin oleh seorang anak, mau itu kaya mau itu miskin. Yaitu dia tuh nggak diinginkan di rumah. Nah, berkenaan dengan sejarah masa lalu, Tully juga dibuat oleh naskah punya false belief bahwa dia percaya dia akan tumbuh menjadi rusak seperti ayah kandungnya. Nah, dalam perkembangannya nanti, kedua karakter akan saling belajar. Tully belajar bahwa pelajaran sejarah sebenarnya tidak semembosankan yang diajarkan di kelas. Dia juga jadi sadar bahwa dengan mengetahui cerita siapa gurunya di masa lalu, dia jadi melihat sang guru jadi sosok yang bukan saja menarik untuk dikenal lebih dalam, melainkan juga ya sosok yang relate.
yang akrab. Paul bahkan belajar dari Tali bagaimana menjadi guru yang lebih baik di dalam maupun di luar kelas. Bagaimana menjadi pribadi yang lebih terbuka dan mau membaca cerita masa lalu orang tanpa judgement. Stake mereka nggak muluk-muluk sebenarnya di cerita ini. Tapi seru karena kontras. Meskipun mereka tuh sebel harus habisin liburan di sekolah yang dingin dan televisinya cuma satu dan basically penjara, mereka pengen bertahan di sekolah itu. Karena Paul merasa hanya sekolah itu yang mau mempekerjakan orang seperti dia. Tali, dia lebih milih sekolah di situ ketimbang harus dikirim ke sekolah militer. Dia nggak mau banget dikirim ke sekolah militer. Nah, sehingga mereka berdua itu harus menjaga sikap. Sementara kebutuhan mereka untuk dealing with sejarah mereka masing-masing bakal membuat mereka mempertaruhkan kenyamanan mereka semua tinggal di sana. Ada cerita di balik setiap orang. Her story, his story, apapun itu. Semua orang punya kisah yang menjadi alasan kenapa mereka menjadi diri mereka yang sekarang. Kita tidak untuk menjudge mereka berdasarkan kisah masa lalu tersebut. Karena sejarah itu bukan takdir. Tali bukan lantas jadi bapaknya. Paul bukan lantas harus terus bersikap berdasarkan kesalahannya di masa lalu. Kita punya pilihan untuk tidak mengulangi sejarah. Kita punya pilihan untuk meneruskan kisah hidup kita sendiri. Kekuatan arahan dan tentu saja acting dari kedua karakter sentral ini membuat perjalanan karakter mereka tersampaikan dengan sangat mengalir. Film dengan sengaja bikin mata besar Paul tuh nggak konsisten kanan atau kiri, supaya kita ikut merasakan kecanggungan saat menatapnya. Tapi lebih penting lagi, kita dibuat melihat mereka sebagai human being, alih-alih sebagai parodi ataupun karakter yang berkembang dengan formulaik. Penampilan akting mereka menembus karikatur tersebut lebih dulu sebelum pembelajaran karakter mereka bekerja. I think this is the best dari Paul Giamatti sejauh film-filmnya sudah kutonton dan kuamati. Selalu bukan hal gampang bikin protagonis orang yang tak disukai, apalagi orang yang tak lagi muda. Tapi Giamatti berhasil memberikan hati kepada karakternya. Ketika dia berjuang membuka diri untuk sebuah potensi hubungan romantis, kita peduli. Aku bahkan ikut was-was gimana nanti dia ngakalin masalah bau badannya supaya semua lancar. Dominic Sessa dalam film panjang debutnya ini sanggup toe-to-toe dengan aktor sekelas Giamatti. Penampilannya di sini bakal certainly put him on the Hollywood map. Soal sejarah adalah cerminan juga terpampang nyata pada desain film, desain produksi maksudku. Salah satu yang paling sering jadi keluhanku buat film-film modern yang berniat memotret masa lampau, entah itu 80-an atau 90-an, adalah feeling pada masa itu seringkali meleset. Film-filmnya sering belum berhasil mengemulate vibe periode yang ingin ditampilkan. Istilah singkatnya, film-filmnya masih terasa modern. Layarnya masih terlalu dipoles, masih jernih, suasananya masih kekinian, karakternya bersosialisasi masih kayak orang yang berusaha tampil oldies ketimbang natural. Nah, The Holdovers sebaliknya berhasil tersulap seperti beneran film yang dibuat di tahun 70-80-an. Cara karakternya membawa diri, suara mereka, musiknya, suasana asrama dan kotanya, bangunan-bangunannya, semuanya tuh terasa benar punya vibe klasik. Bahkan layarnya tuh tampak grainy dengan saturasi yang tepat di musim salju. Nah, secara luar film ini tampak dingin, distant. Tapi begitu kita memasuki ceritanya, ke karakternya, ada suatu kehangatan. Makanya ini harus ada yang ngasih tahu si Payne bahwa misi dia ngasilin vibe dingin dan jadul dan distant itu sebenarnya memang berhasil. Hanya saja kehangatan dari journey karakternya itu yang bikin penonton ikut meleleh. Itu yang penonton apresiasi gitu. Kasih sayang memang berhasil digambarkan oleh film, terhampar lewat perasaan yang melayap tanpa sadar pada karakternya. As in mereka itu nggak sadar telah menjadi keluarga. Film ini actually punya hal yang membedakannya dari film-film sejenis. Like, kalau ini tentang guru dan murid doang, apa bedanya dia sama Dead Poet Society, ya kan? Film ini punya pihak ketiga yang bukan saja berfungsi sebagai penengah, tapi juga sebagai mother figure yang menjembatani dua karakter sentral tadi dengan cinta dan kasih sayang yang keduanya sama-sama kekurangan dalam hidup. Paul belum pernah menikah, Tali terabaikan oleh ibunya. Pihak ketiga itu adalah karakter Mary yang diperankan juga dengan tak kalah luar biasanya oleh aktris kulit hitam Davin Joy Randolph. Mary ini tukang masak di asrama, ibu-ibu yang baru saja kehilangan putranya, keluarga satu-satunya di medan perang. Lapisan dunia cerita semakin bertambah dengan kehadiran karakter Mary. Dia itu jadi kaki ketiga yang jadi fondasi kokoh dalam bangunan penceritaan film. Karena bahasa personal film jadi merambah ke tragedi masa lalu kolektif rakyat. Tragedi perang yang mengorbankan anak-anak muda. Film ini juga berusaha men-tackle persoalan sejarah itu lewat karakter Mary.
Karakter yang benar-benar telah kehilangan cinta yang pernah singgah kepadanya, tapi tidak sekalipun dia itu dibikin sebagai karakter yang putus asa. Ini yang benar-benar di luar dugaan remehku. This is no raunchy coming age comedy tentang anak muda dan guru galak. Ini bahkan bukan quirky inspirational drama kayak Dead Poets Society. Karya terbaru Pain ini somewhat seperti berada di tengah-tengahnya. Funny, emosional, real, tentang anak muda, orang tua, dan orang yang beneran sudah tua sekaligus. Mereka menemukan cinta dan kasih sayang dengan berdamai dengan masa lalu, dengan sejarah yang mereka kira bakal mendikte gimana mereka ke depannya. Film ini nggak exactly inspirational, nggak memotivasi kita untuk masa spesial dan punya kekhususan seperti para karakter dalam cerita. Justru sebaliknya, karakternya broken enough untuk membuat kita peduli dan memetik pelajaran di balik gimana mereka akhirnya melawan kemauan dan kesadaran sendiri menjadi lebih erat bahkan daripada keluarga sedarah. Film ini membuat apa yang sepertinya karikatur berubah menjadi truly menghangatkan dengan seefektif namun sederhana itu. Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk The Holdovers. That's all we have for now. Cerita keluarga di sekolah asrama Katolik di liburan Natal. Basically film ini adalah film religi. Hanya saja pembahasannya tidak pernah melewati ayat-ayat melainkan melalui sudut kemanusiaan. Kenapa sih film kita belum banyak yang seperti ini? Kita belum nemu film berlatar pesantren yang ajaran agamanya ada di dalam permasalahan manusiawi aja tanpa perlu ceramah ayat-ayat dan sebagainya. Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirseat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.